Di suatu kerajaan, Pangeran Burung telah dijodohkan dengan seorang putri kerajaan. Ternyata, sang putri buruk rupa. Pangeran menolak perjodohan tersebut karena dia tidak mau memiliki pasangan buruk rupa. Alhasil, dewa-dewi membentuknya menjadi lutung kasar. Saya jagain dah. Pangeran Guruminda gagal melewati ujian dari Dewa-Dewi. Kutukan hanya bisa dihilangkan dengan kekuatan cinta sejati yang tidak memandang rupa. 5 tahun kemudian di kerajaan Pasir Batang. Selamat datang di kontes kecantikan kerajaan Pasir Batang. Jatuh kocak. Aku udah siap, sayembara pewaris santai akan duduk di sebelah sana. Wake up, stand up, everybody stand up. Pilih satu, jangan ragu, pilih aku jadi ratu. Udah jelas siapa yang paling menawan. Aku yakin mau ngelawan. Purbarara is number one. So girl you better run, run. Siapa yang gak kenal Purbasari, paling cantik di seluruh negeri. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, it's your problem. Kalau ini dress up, make up, aku udah siap. Sayembara pewaris santai akan duduk di sebelah sana. Wake up, stand up, everybody stand up. Pilih satu, jangan ragu, pilih aku jadi ratu. Hey semuanya. Wow, putri-putriku sangat cantik sekali. Makasih, Pak. Ya iyalah cantik. Papanya aja ganteng, karismatik, budinya bagus lagi. Aduh, aku jadi malu ih. Tapi aku jujur loh, Pak. Ih, alah, kamu ngomong kayak gini biar aku menangin kan? Ih, enggak loh. Tapi emang siapa yang menang, Pak? Aduh, iya ya. Harus ada pemenangnya. Jadi pusing deh. Udah dulu ah, sampai pikir dulu. Iya, Pak. Pikir-pikir aja dulu yang tenang supaya pikiran Papa jadi jernih. Aduh, gak usah ngejilat deh. Loh, bukan ada tadi lo yang ngejilat? Wah, Pak. Berarti Purbasari gak setuju sama pendapat aku tadi. Purbasari. Bukan gitu, Pak. Gak usah dengerin Rarang deh. Kan kontes ini hadiahnya besar, yaitu kerajaan ini. Jadi harus dipikir secara matang-matang deh. Oh iya, kan salah satu dari kalian bakal gantiin aku pas aku meninggoy. Amit-amit ya Neng. Jangan cepet-cepet. Pak, berarti yang gantiin makanan itu harus tetap cantik kan? Gak boleh jerawatan atau kurap kudis gimana gitu kan? Aduh, ya nggak boleh dong. Oke, Pak. Apa? Kenapa lu nanya gitu? Ya nanya aja. Oke, sudah cukup. Sekarang silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Saya persilakan Rama Prabu mengumumkan siapa pemenangnya. Saya sudah memikirkan itu mata-mata, tanpa ada nepotisme dan gratifikasi. Yang akan menjadi ratu selanjutnya adalah Purbasari. Selamat kepada Purbasari, ratu kita. Kalian pikir aku bakal marah? Aku chill, santai aja lah. Asal kalian tahu aja, orang gak pernah kalah. Aku putri, banyak koneksi. Sekali ku suruh langsung beraksi. Pakai dukun, pakai racun, alahkan cara apapun. Purbasari salah jalan. Purbasari salah lawan. Kita bikin jerawatan, dia diusir jauh ke hutan. Bye bye.
Pengumuman, karena Purbasari terkena penyakit kulit, jadi juri menarik kembali keputusannya. Dan yang akan menjadi pemenang Ratu Kecantikan kita adalah Purbarara. Kenapa ya papa ngusir aku ke hutan? Padahal ini bukan salah aku, tapi ini semua ulahnya Purbararang. Mana di hutan gelap, dingin, gak ada siapa-siapa. Aduh, harus gimana ya ini? Hai. Muka kamu kenapa? Panjang deh ceritanya. Kalau muka kamu kenapa? Emang mukaku kenapa? Muka kamu lutung. Ya aku emang lutung. Loh, kok bisa ngomong? Panjang deh ceritanya. Oh, oke. Canggung ya? Daripada gak ngapa-ngapain, mending kita cerita panjang. Bener juga. Kamu duluan ya? Lutung Kasarung dan Purbasari pun saling menceritakan tentang masalah yang terjadi pada mereka. Karena kasihan, akhirnya Lutung Kasarung menawarkan skincare herbal dari hutannya untuk Purbasari. 1 tahun kemudian, akhirnya Purbasari pun sembuh berkat skincare herbal dari Lutung Kasarung. Purbarara, tolong kamu panggil Purbasari ke sini. Kirimkan surat buat dia ya. Papa rasa waktu papa sudah tidak lama lagi. Panggil dia. Sampaikan kita akan mengadakan adu tampang pasangan. Aduh, ribet deh bapak-bapak tua ini. Dear Purbasari, apa kabar? Gak usah dijawab, cuman basa-basi. Infoin aja, papa mau ngadain kompetisi. Bukan adu cantik, karena itu udah jelas siapa pemenangnya. Tapi adu ketampanan pasangan, gue yakin lo gak punya. Jadi tetap putus asa, jangan semangat. Kabar lo gimana? Gue bodo amat. Selamat berjuang, sincerely calon ratu Purbarara. Purbasari pun menerima surat yang dikirim dari kerajaan. Dia memutuskan datang ke kerajaan tanpa mengikuti kontes adu tampang pasangan. Selain karena dia tidak punya pasangan, dia juga sudah jengah dengan semua ini. Di depan rakyat semua, aku tantang Purbasari datang bawa pasangannya. Aku yakin dia nggak punya, karena tubuhnya dipenuhi oleh urat kudus dan kapalan. Kalaupun punya, aku yakin dia nggak bisa menandingi ketampanan tunanganku, Indrajaya. Selamat datang di kompetisi adu tampang pacar. Di sebelah kanan kita punya Purbarara dan pacarnya Indrajaya. Dan di sebelah kiri kita ada Purbasari dan sendirian. Purbasari, kamu tahu kan kesini buat apa? Aku kesini bukan buat kompetisi, aku kesini buat ketemu sama papa. Ya berarti lu jomblo dong. Ya emang jomblo,
Berarti nggak ada kompetisi dong. Yeay, udah ya semuanya penonton pulang. Kompetisinya nggak jadi. Yeay. Purbasari. Apa? Ya ampun, kok jadi sakit-sakitan begini sih? Papa nggak diurus sama Purbararang, nak. Tua, sakit, mati itu udah siklus alami manusia, Pak. Gak usah dilawan. Ya, tapi Bapak bukan berarti nggak dirawat kali. Ya ampun, Pak. Sini duduk dulu. Minggir sana. Nah, sekarang aku udah pulang. Papa tenang aja ya. Udah ada aku yang ngurusin Papa di sini. Maafin Papa ya, nak. Papa terlalu membutakan oleh yang namanya fisik. Sampai Papa nggak tahu namanya benar-benar sayang Papa. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kan aku sekarang di sini. Aku bisa jagain Papa. Purbasari, Papa ingin bicara sama kamu dan rakyat-rakyat yang di hadapan kita ini, bahwa yang akan meneruskan kerajaan ini sebagai ratu adalah kamu, Purbasari. Oke, fine. Aku akan bunuh Purbasari. Itu punya aku. Tuh. Yeay, dapat lagi. Tung, ayo kita pulang aja yuk. Jangan liatin kakak, liatin aku aja. Hey. Iya, oke. Nanti aku beliin pisang. Sekarang kita pulang aja dulu yuk. Wait a minute, Purbasari, lo punya panggilan kesayangan buat lo tuh itu. Oh my god, emang rakyat mau punya raja monyet jelek begitu? Purbararang, walaupun dia gak seganteng pacar lo, tapi hatinya baik, gak busuk kayak lo. Inner beauty, man. Tau gak sih, definisi cinta monyet tuh bukan berarti pacaran sama monyet. Aduh. Udah Purbasari, aku emang gak pantas jadi pacar kamu. Kamu gak usah belain aku jagain kamu aja udah cukup kok. Tung. Kalau kamu bertanya siapa yang bisa ku banggakan, dengarlah dan kamu jawabannya. Aku mencintaimu, sungguh aku mencintaimu. Nah, kebaikan hatimu dan kepedulimu kepadaku, kau minta apa katamu, ku tak bakal tahu buatnya cinta. Enggak lihat ketampanan, kegantengan, kekerenan yang hanya di luarnya. Ya elah, melankolis banget sih Purbasari. Purbararang, lihat. Oh, pasang pisang. Cintamu yang tulus padaku lutung kasarung. Kini ku terlahir lagi menjadi pangeran burung indah. Namaku sebenarnya aku telah kembali menjadi manusia. Semua karena dirimu, ketulusan sebuah cinta. Purbasari, kaulah cinta sejatiku.
Purbararang. Akui kekalahan. Dari awal kau sudah kalah, dan kekalahan itu harus diterima. Wow, bagaimana Rama Prabu? Dengan ini siapa yang menang? Sepertinya sudah jelas ya. Saya umumkan, yang akan menjadi ratu di kerajaan ini adalah... Stop, stop, stop. Udah deh guys, aku tuh capek sama adu tampang di kerajaan ini. Kita semua tuh cantik, kita semua tuh ganteng. Purbararang, kamu tuh cantik banget, tau gak sih? Tapi orang tuh gak bisa lihat karena hati lo tuh busuk. Kita semua tuh bisa jadi cantik, kita semua juga bisa jadi ganteng. Kalau hati kita juga baik, punya inner beauty. Dan inner beauty cuma bisa ditemuin dengan cinta sejati. Stop, stop, stop. Jadi kalian mau gak sih jadi ratu dan raja? Mau. Oke, ini dia ratu kerajaan kita, Purbasari. Nggak ada yang sempurna di dunia, tapi kita bisa berubah. Tak cukup hanya sempurna tampangnya, tapi kita juga harus baik hatinya. Dunia ini memang penuh dengan drama. Tapi cinta sejati akan bertemu saat kamu benar-benar mencintai dengan hati tanpa melihat rupa. Karena cinta yang tulus akan membuat bahagia kita semuanya. Yeay! Karena kita bukan dewa, walau tak sempurna, bukan berarti gak bisa untuk dicintai. Dunia penuh cinta, penuh kisah, penuh drama. Dinamikanya cinta akan memperindah dunia tanpa harus jadi sempurna. Gak ada dunia yang sempurna, Dunia yang sempurna, karena dunia bukan nirwana. Apalagi manusia, juga manusia. karena kita bukan dewa. Walau gak sempurna, Gak sempurna, bukan berarti gak bisa untuk dicintai. Walau gak sempurna, bukan berarti gak bisa untuk dicintai.